Line facility adalah suatu bentuk fasilitas plafon pembiayaan bergulir dalam jangka waktu tertentu yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Akad yang sudah ada yaitu akad musyarakah. Nasabah dan bank bekerja sama menggunakan akad musyarakah. Lalu mereka masing-masing mempunyai modal. Mereka telah sepakat dengan nisbahnya yaitu nasabah 30% dan bank 70%. Nah, lalu mereka membuka usaha dan memperoleh keuntungan. Akad baru murabahah bil wakalah. Ini yang pertama, wa'ad itu untuk mewakilkan pembelian mobil kepada nasabah. Lalu yang kedua, nasabah membeli mobil sebagai wakil bank. Lalu yang ketiga, bank syariah menjual mobil secara murabahah ke nasabah. Nah, lalu nasabah membayar cicil mobil tersebut ke bank syariah. Takeover disebut juga dengan pengalihan hutang. Pengalihan hutang yang dimaksud di sini adalah pengalihan transaksi non syariah yang telah berjalan menjadi transaksi yang sesuai dengan syariah. Akad takeover yang sudah ada yaitu akad qard dan murabahah. Yang pertama, nasabah mengajukan KPR ke bank konvensional. Lalu yang kedua, nasabah membayar secara kredit ke bank konvensional. Lalu yang ketiga, nasabah mengajukan takeover dengan akad qard dan murabahah ke bank syariah. Terus yang keempat, bank syariah memberikan qard kepada nasabah. Lalu yang kelima, nasabah melunasi kredit KPR tersebut. Terus yang keenam, nasabah menjual hasil penjualan untuk melunasi qard. Nah, lalu yang ketujuh, bank syariah menjual dengan akad murabahah. Akad baru yaitu syirka mutanakisoh. Ini yang pertama, nasabah mengajukan KPR-nya ke bank konvensional. Lalu si nasabah itu membayar secara kredit ke bank konvensional. Nasabah mengajukan takeover dengan akad syirka al-mil ke bank syariah. Lalu yang keempat, bank syariah membeli sisa kredit nasabah dengan seizin bank konvensional. Lalu yang 4A, dengan demikian terjadi syirka al-milk antara nasabah dan bank syariah. Lalu yang kelima, nasabah membayar sewa atau porsi ke bank syariah. Deposito itu merupakan salah satu tempat bagi nasabah untuk melakukan transaksi dalam bentuk surat berharga. Nah, jadi bagi pemilik deposito itu disebut deposan. Kepada setiap deposan akan diberikan imbalan bunga atas depositnya. Bagi bank, bunga yang diberikan kepada para deposan merupakan bunga yang tertinggi jika dibandingkan dengan simpanan giro atau tabungan. Nah, di sini ada akad yang sudah ada. Yang pertama, mudharabah muqayyadah dan mudharabah mutlaqah. Ini contoh skemanya. Nasabah mendepositkan uang sebesar 50 juta. Lalu yang kedua, uang tersebut dikelola oleh bank untuk usaha. Yang ketiga, dari hasil usaha tersebut memperoleh pendapatan 10 juta dan bagi hasil. Nah, yang keempat, bank mendapatkan 4 juta. Yang kelima, nasabah mendapatkan 6 juta juga. Dan selanjutnya, setelah setahun akad selesai nominal nasabah 50 juta itu akan dikembalikan. Akad yang baru yaitu musyarakah muqayyadah. Ini contoh akadnya. Yaitu kedua belah pihak memiliki porsi. Itu yang pertama, nasabah mendepositkan dengan akad sebesar 35 juta dan bank 15 juta. Dan totalnya semua itu 50 juta. Yang kedua, dikelola oleh bank syariah yaitu seharga 50 juta. Lalu dikembangkan untuk usahanya. Lalu yang ketiga, 3 bulan pertama memperoleh pendapatan 5% sejumlah 2.500.000. Yang keempat, dibagi hasil bank 2 juta, nasabah 500.000. Nah, yang kelima, setelah akad selesai 1 tahun nominal deposito nasabah yaitu sebesar 35 juta dikembalikan ditambah dengan keuntungan atau margin yang didapatnya. Kerugian itu ditambah bersama antara nasabah dan bank. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, sarana perintah bayar lainnya, atau dengan pemindah bukuan. Ini contoh penjelasan akad qard atau qardul hasan. Ini yang pertama, nasabah dan bank melakukan qard. Dalam hal ini nasabah selaku mukrid yaitu pemberi pinjaman dan bank selaku muqtarid atau sebagai peminjam. Yang kedua, nasabah memberi dana pinjaman kepada bank. Dana tersebut akan dimanfaatkan oleh bank kepada pihak ketiga. Yang keempat, pihak ketiga atau usaha memberikan keuntungan kepada bank. Yang kelima, bank mengembalikan dana pinjaman 100% tanpa ada pengurangan kepada nasabah dan nasabah dapat
dapat menarik dananya dengan waktu kapanpun dengan alat penarikan dana menggunakan cek atau bilet giro dan lain-lain. Investasi emas adalah suatu kegiatan investasi yang menggunakan logam mulia, yaitu emas. Emas selain menjadi simbol kekayaan juga dikenal sebagai sebuah alat untuk melindungi nilai kekayaan. Untuk investasi emas, akad yang sudah ada yaitu murabahah. Itu yang pertama, bank syariah bernegosiasi dengan nasabah. Lalu mereka bertransaksi akad murabahah. Nah, lalu yang ketiga, bank syariah membeli emas secara tunai ke penjual PT atau PT Antam. Lalu dari PT Antam ke nasabah untuk menyerahkan barang sertifikasi atau dokumen. Nah, lalu nasabah membayar emas tersebut secara cicil ke bank syariah. Akad yang baru adalah wakalah bil ujroh. Nah, lalu yang pertama, nasabah melakukan perundingan kerjasama dengan pemilik dana atau pemilik proyek. Nah, yang kedua, nasabah harus memiliki dana pada bank syariah sebesar harga atau jaminan proyek tersebut. Nasabah dan bank melakukan akad wakalah bil ujroh untuk pengurusan dokumen transaksi atau sertifikat. Lalu yang ketiga, besarnya ujroh harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase. Lalu yang keempat, bank memberikan dokumen dan melakukan pembayaran. Transfer adalah satu kegiatan jasa bank untuk memudahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah si pemberi amanat yang ditunjukkan untuk keuntungan seseorang yang ditunjuk sebagai penerima transfer. Karena transfer merupakan jasa pengiriman uang baik antara bank yang sama ataupun kepada bank yang berbeda. Jasa transfer dapat dibuat di dalam wilayah yang sama ke daerah lain pun maupun ke luar negeri. Ini contoh skema akad yang baru. Yang pertama, Rani mengirim uang via Wesel Pos, yaitu Wesel Pos sebagai pengirim. Nah, lalu kantor pos ini mengirim uangnya ke kantor pos tujuan penerima, yaitu namanya Sindia. Nah, lalu yang ketiga, Sindia mengambil uang dengan membawa semua persyaratan dan membayar uang administrasi. Nah, proses pengiriman dengan sistem Wesel Pos terjadi secara internal PT Pos Indonesia. Nah, Wesel menerima uang dengan akad wadiah atau wakalah bil ujroh dengan mendapat amanah untuk mengirimkan uang sebagai wakil dengan mendapat biaya pengiriman sebagai ujroh. Asuransi syariah adalah sebuah usaha untuk saling melindungi dan saling tolong-menolong di antara para pemegang polis atau peserta, yang dilakukan melalui pengumpulan dan pengelolaan dana tabarruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Contoh skema akad yang baru yaitu akad wadiah bil ijaroh. Nomor 1, nasabah datang ke PT asuransi untuk menjalin kerjasama dengan akad wadiah bil ijaroh. Lalu yang kedua, asuransi bekerjasama dengan rumah sakit. Yang ketiga, nasabah bayar premi setahun sekali ditambah fee karena titipan atau wadiah dan pengajuan klaim atau ijaroh di awal tahun dengan biaya yang telah ditentukan. Lalu yang keempat, nasabah konsultasi kesehatan ke rumah sakit. Lalu yang kelima, nasabah mengklaim biaya pengobatan ke rumah sakit. Nah, yang terakhir yang keenam, asuransi membayar biaya pengobatan nasabah ke rumah sakit. Wakaf hingga sukuk adalah wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan, dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, akan tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Ini contoh skema akad baru yaitu akad murabahah. Yang pertama, kontrak sewa berjangka panjang antara nazir yang direkomendasikan oleh Badan Wakaf Indonesia dan penerbit sukuk yaitu BUMN. Yang kedua, BUMN menerbitkan sukuk di pasar keuangan syariah atau investor berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan. Lalu yang ketiga, investor menanamkan dana dengan membeli sukuk tersebut menggunakan akad murabahah. Yang keempat, proyek dibangun dan diselesaikan oleh kontraktor. Yang kelima, setelah gedung perkantoran jadi maka gedung pun disewakan oleh pihak ketiga. Lalu yang keenam, imbalan sewa jadi pendapatan BUMN. Yang ketujuh, BUMN membeli kembali sukuk dari investor dengan akad murabahah untuk pengembalian kepemilikan proyek. Lalu yang ke-8, pada akhir periode sukuk aset wakaf diserahkan oleh BUMN pada nazir untuk dikelola sebagai aset wakaf.
Reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dari prinsip syariah, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta, saibul mal atau rep amal. Lalu dengan manajer investasi sebagai wakil saibul mal dengan pengguna investasi. Contoh skema lama yaitu dengan akad yang lama juga. Dengan ini akadnya wakalah wa mudharabah. Nah, para investor menyetorkan dananya kepada manajer investasi. Nah, lalu manajer investasi sebagai wakil dari investor menginvestasikan uang investor kepada emiten. Lalu emiten dan pemerintah itu melakukan proyek bersama. Lalu manajer investasi mengawasi jalannya proyek tersebut. Kemudian jika mendapatkan keuntungan tersebut dibagi sesuai dengan nisbah dengan investor. Skema yang baru dengan akad musyarakah. Jadi para investor menyetorkan atau mewakalahkan uangnya kepada manajer investasi. Lalu manajer investasi menginvestasikan uang investor kepada emiten. Nah, lalu emiten dan pemerintah sedang mengadakan proyek bersama. Nah, lalu manajer investasi mengelola dana mengawasi jalannya proyek tersebut. Kemudian jika mendapatkan keuntungan tersebut dibagi sesuai dengan nisbah. Sukuk adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil margin taufi serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Skema yang sudah ada yaitu akad sukuk mudharabah. Emiten dengan pengelola dana melakukan kontrak sukuk. Terus yang 2A-nya, pengelola dana menerbitkan sukuk kepada investor dan investor membayar sukuk tersebut. Yang 2B, investor mewakilkan uangnya kepada pengelola dana. Yang 2C, pengelola dana memberikan modal kepada emiten atau mudorib. Yang 3A, emiten mengerjakan proyek bersama dengan pemerintah. Yang 3B, pengelola dana mengatur dan mengawasi proyek. Lalu pembagian keuntungan sesuai nisbah. Skema yang baru yaitu akad MMQ. Emiten melakukan akad musyarakah dengan SPV, di mana ditentukan juga porsi modal dan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak. Lalu SPV menerbitkan sukuk musyarakah. Aliran dana masuk dari investor, lalu emiten melaksanakan usaha bersama dengan pemerintah. SPV sebagai wakil dari investor adalah untuk melakukan pengawasan atas usaha bersama tersebut diperoleh bagi hasil yang diterima kedua belah pihak. Kemudian emiten secara bertahap juga menyerahkan pengembalian modal pokok investor dan pembeli aset. SPV menyerahkan bagi hasil kepada investor. Saham syariah itu merupakan tanda bukti yang tertulis bagi investor terhadap kepemilikan suatu perusahaan yang telah go publik. Nah, saham syariah itu pada dasarnya tidak dapat pembedaan antara saham yang syariah dengan yang non syariah. Saham menjadi halal sesuai syariah jika saham tersebut dikeluarkan oleh perusahaan yang kegiatan usahanya bergerak di bidang yang halal atau dalam niat pembelian saham tersebut untuk investasi bukan untuk spekulasi. Skema saham syariah yaitu yang sudah ada akad musyarakah. Investor itu mendatangi pasar modal syariah. Lalu emiten itu yang butuh modal, lalu dia datang ke tempat pasar modal syariah. Ini adalah akad yang baru yaitu akad mudharabah. Investor memberikan mandat kepada Bursa Efek sebagai wakil dari saibul mal atau investor untuk melaksanakan kegiatan investasi bagi kepentingan pemodal. Pemilik dana memberikan kewenangan secara penuh pada Bursa Efek untuk mengelola uangnya. Bursa Efek bebas tanpa batas dalam mengelola uang tersebut, menginvestasikannya berupa saham kepada emiten. Kemudian Bursa Efek dan emiten tersebut melakukan akad mudharabah. Dan jika emiten atau perusahaan tersebut mendapat keuntungannya dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Hedging adalah merupakan cara atau teknik untuk mengurangi risiko yang timbul maupun yang diperkirakan akan timbul akibat adanya fluktuasi harga di pasar keuangan. Yang dimaksud hedging yaitu salah satu instrumen ekonomi dari perdagangan berjangka yaitu transfer of risk. Biasanya
lindung nilai merupakan strategi atau tujuan untuk mengurangi risiko kerugian yang diakibatkan oleh harga yang fluktuatif. Al-Sof bin Al-Muwaddah. Ini yang pertama, nasabah dan bank syariah. Dia melakukan akad sof itu dengan transaksi spot. Nah, lalu Muwaddah berjanji untuk melakukan transaksi spot dalam jumlah kurs di masa yang akan datang. Terus yang kedua, serah terima mata uang dengan transaksi spot.